Halo brosias, gimana kabar kalian semua? Sehat? Segmen pasar otomotif semakin hari maka bakal semakin berkembang. Tidak hanya untuk pasar kendaraan roda 4, bahkan kendaraan roda 2 pun semakin mengikuti zaman. Jika wajarnya beberapa pabrikan ternama meluncurkan produk baru dengan tampilan yang wajib sesuai selera pasar Indonesia. Setelah sebelumnya, resmi merilis skutik baru bernama Suzuki SS125 yang punya tampang agak nyeleneh alias sangat kental aura perindapannya. Dan kali ini, Suzuki juga resmi hadirkan motor baru lain, yang mana motor ini pernah menjadi produk paling laris dari Suzuki. Namun, apakah untuk sekarang bakal laris seperti versi pendahulunya? Dan inilah New Suzuki Satria Pro 2026 dan Suzuki Satria F150 2026. Menurut kalian, gimana nih brosias? Dan mari kita bahas apa aja sih soal motor baru buatan Suzuki yang satu ini. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di bawah, so di subscribe heula tuh. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Setelah penantian yang cukup lama dan akhirnya motor ini diperkenalkan dengan bentuk yang coba lihat sendiri aja brosias. Kita sih lihat dari tampangnya aja udah bikin males. Setelah sebelumnya beredar gambar side shot beberapa waktu yang lalu, akhirnya terkuak bahwa foto tersebut memang benar merupakan saudara kandung dari Satria F150 atau kita panggil Satria baru. Secara resmi, Satria ini sudah di-launching oleh Suzuki yang diberi nama Suzuki Satria Pro 2026, generasi terbaru dari motor legendaris yang sudah bertahun-tahun menjadi tulang punggung penjualan Suzuki. Dan mungkin tahun ini Suzuki Motor Indonesia akan segera kehilangan tulang punggungnya. Perlu diketahui, jika Suzuki merilis dua tipe sekaligus, yaitu Satria Pro dengan desain headlamp dan fitur yang baru, serta Satria F150 yang masih mempertahankan wajah lamanya, namun mendapatkan penyegaran pada tampilan bodi. Suzuki Indonesia memasarkan dua tipe ini dengan harga yang berbeda. Untuk versi tertinggi, Satria Pro dibanderol dengan harga 34,5 jutaan on road DKI Jakarta, sementara Satria F 2026 dilepas lebih murah di angka 31 jutaan. Kira-kira rela nggak kalian beli motor ini? Tulis dong komentarnya di bawah. Motor ini hadir dengan satu pilihan warna spesial, yakni perpaduan warna Candy Matte Bordeaux. Nama warnanya aja cukup susah. Yang paling menonjol tentu ada di bagian headlamp yang super tampan, yaitu sebuah headlamp hasil copotan dari Suzuki V-Strom asal perindapan. Makanya nggak heran tampilan motor ini sangat tampan. Selain dijuluki nama si tampan, namun Satria Pro juga dibekali banyak fitur modern yang tidak dimiliki oleh versi standar. Beberapa di antaranya yaitu Anti-Lock Braking System ataupun ABS, Suzuki Cleat Assist System yang kini dilengkapi dengan Slipper Clutch, berguna untuk mengurangi efek engine brake saat menurunkan gigi ataupun downshift, sehingga terasa lebih halus. Selain itu ada juga Ford USB Charger, keyless, serta Suzuki Ride Connect yang memungkinkan pengendara terhubung dengan smartphone untuk informasi notifikasi yang enggak penting-penting amat. Dengan tambahan beberapa fitur tersebut, wajar jika harga Satria Pro lebih tinggi brosias. Setuju gak? Sementara itu, untuk Satria F150 versi 2026 tetap mempertahankan desain headlamp lama yang lebih ganteng. Yap, kita sebut saja lebih ganteng, karena memang faktanya seperti itu. Walaupun sudah cukup membosankan, Suzuki hanya memberikan penyegaran pada bodi depan, termasuk short baru yang lebih tajam. Meskipun tidak sekaya versi Pro, namun Satria F150 juga tetap dibekali fitur andalan seperti Suzuki Easy Start System yang membuat sensasi startnya makin ringan. Nah, urusan mesin, kedua motor baru ini masih mengandalkan mesin yang sama,
yaitu berkubikasi sebesar 149 cc, 1 silinder, DOHC, 4 klep berpendingin cairan yang sudah terkenal dengan performanya di segmen bebek sport. Untuk tenaganya, mesin ini mampu mencapai angka 13,5 kW pada putaran mesin 10.000 rpm dengan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm pada putaran mesin 8.000 rpm. Dengan dilengkapinya mesin ini, maka bakal menjadikannya salah satu motor dengan tenaga tertinggi di kelasnya brosis. Setuju gak? Soal mesin sih kayaknya kita udah kagak ragu lagi sama produk Suzuki. Ya cuma minusnya ya gitu. Tampilan hampir selalu tidak cocok di mata kita. Betul gak kira-kira? Apalagi kebanyakan ala-ala perindapan. Selain itu perbedaannya hanya terdapat pada beratnya saja, di mana versi Pro sedikit lebih berat 3 kg daripada saudaranya brosis. Untuk kaki-kaki, kedua motor ini masih memakai ukuran ban 70/90 dengan pelak 17 inch di bagian depan dan 80/90 dengan pelak 17 inch di bagian belakang. Jadi setelah lihat si tampan ini, gimana menurut kalian? Apakah bakal membuat Suzuki kembali berjaya lagi atau malah bikin salesnya darah tinggi? Dan jangan lupa apabila kalian merasa hidup ini sangat berat, ingat masih ada sales Suzuki yang tetap kuat, tetap mempertahankan walaupun sudah sekarat. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, saya Riko pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun.